Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Lailatul Khairiyah, NIM 121162791, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang aspek sosial pada masa kanak-kanak. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian sosial emosional anak. Perkembangan sosial merupakan suatu proses pembentukan sosial self, pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Sedangkan menurut Harlock menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sementara ahli yang lain menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan suatu proses di mana individu atau anak melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial, terutama tekanan-tekanan dan tuntutan kehidupan kelompoknya, serta belajar bergaul dengan bertingkah laku seperti anak lain dalam lingkungan sosialnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa perkembangan sosial anak adalah suatu proses dalam kehidupan anak untuk berperilaku sesuai dengan norma atau aturan dalam lingkungan kehidupan anak. Ada karakteristik perkembangan sosial emosional pada anak. Emosi pada masa awal kanak-kanak sangat kuat. Perkembangan emosi mencolok pada anak usia 2, 5-3, 5 tahun dan 5, 5-6, 5 tahun. Yang pertama, ada reaksi emosi anak sangat kuat. Anak akan memperlihatkan reaksi emosi yang sangat kuat dalam menghadapi setiap peristiwa, baik yang sederhana maupun yang berat. Yang kedua, reaksi emosi sering muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkan. Kita sering melihat anak tiba-tiba menangis tanpa sebab yang jelas. Hal itu dikarenakan memang menginginkannya. Yang ketiga, reaksi emosi anak mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Bagi seorang anak sangat mungkin saat ini ia menangis dengan sangat keras. Yang keempat, reaksi emosi bersifat individual. Artinya sekalipun peristiwa pencetus emosi adalah sama, namun reaksi setiap orang akan berbeda dalam menyikapinya. Yang kelima, keadaan emosi anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditampilkannya. Pada dasarnya semua anak lebih mudah mengekspresikan emosinya melalui sikap dan perilaku. Tahap tugas perkembangan sosial emosional anak. Tahap perkembangan sosial emosional anak usia 3-5 tahun. Anak usia 3 tahun diharapkan dapat memilih teman bermain, memulai interaksi sosial dengan anak lain, berbagi mainan, bahan ajar atau makanan, meminta izin untuk memakai benda milik orang lain, mengekspresikan sejumlah emosi melalui tindakan, kata-kata, atau ekspresi wajah. Anak usia 3 tahun 6 bulan diharapkan dapat menunggu atau menunda keinginan selama 5 menit, bisa menikmati kedekatan sementara dengan salah satu teman bermain. Sedangkan anak usia 4 tahun diharapkan dapat menunjukkan kebanggaan terhadap keberhasilan, membuat sesuatu karena imajinasi yang dominan, memecahkan masalah dengan teman melalui proses penggantian, persuasi, dan negosiasi. Anak usia 4 tahun 6 bulan diharapkan dapat menunjukkan rasa percaya diri dalam mengerjakan tugas, menceritakan kejadian atau pengalaman yang baru berlalu, lebih menyukai ditemani teman sebaya dibandingkan orang dewasa, menyatakan alasan untuk perasaan orang lain, menggunakan barang-barang milik orang lain dengan hati-hati, menghentikan perilaku yang tidak pantas karena satu kali teguran. Anak usia 5 tahun diharapkan dapat memiliki beberapa kawan, mungkin satu sahabat, memberi semangat atau menolong anak lain. Anak usia 5 tahun 6 bulan diharapkan dapat mencari kemandirian lebih banyak, seringkali puas menikmati berhubungan dengan anak lain meski pada saat krisis muncul, menyatakan pernyataan-pernyataan positif mengenai keunikan dan keterampilan, dan berteman secara mandiri. Selanjutnya ada faktor perkembangan sosial emosional anak. Itu ada faktor perkembangan emosional anak. Pertama, ada keadaan di dalam individu.
keadaan individu seperti usia, keadaan fisik, inteligensi, peran seks, dan lain-lain. Konflik-konflik dalam proses perkembangan. Di dalam menjalani fase perkembangan, tiap anak harus melalui beberapa macam konflik yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Tapi ada juga anak yang mengalami gangguan atau hambatan dalam menghadapi konflik-konflik ini. Sebab-sebab yang bersumber dari lingkungan, yaitu lingkungan keluarga sangat berperan dalam menanam dasar-dasar pengalaman emosi. Lingkungan sekitarnya, kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi emosi anak. Lingkungan sekolah yang dapat menimbulkan gangguan emosi dan menyebabkan terjadinya tingkah laku pada anak, antara lain hubungan yang kurang harmonis antara anak dan guru, hubungan yang kurang harmonis dengan teman-temannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan emosi pada remaja akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosialnya yaitu pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Yang kedua, status sosial ekonomi keluarga. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan mendatang. Adapun prinsip perkembangan sosial emosional anak. Semua aspek perkembangan pada anak saling terkait. Perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur. Perkembangan berlangsung secara bervariasi. Pengalaman awal anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Perkembangan mengarah ke hal yang lebih kompleks. Perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai konteks. Anak-anak adalah pelajar yang aktif. Perkembangan adalah hasil interaksi kematangan biologis dan lingkungan. Bermain adalah wahana penting bagi perkembangan anak. Perkembangan anak akan meningkat jika diberi kesempatan. Tiap anak mempunyai cara yang berbeda untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan. Dan yang terakhir ada pelayanan komprehensif anak. Mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Dalam proses tumbuh kembang si kecil, selain memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, penting juga bagi ibu untuk memperhatikan perkembangan kemampuan sosial anak. Perkembangan sosial emosional anak tak sekadar kemampuan mengatur emosi. Lebih dari itu, kemampuan sosial merupakan bekal penting yang akan mempengaruhi perilaku anak sehingga ia dewasa kelak, di mana kemampuan ini dibutuhkan saat ia berada di dunia kerja nantinya. Emosi yang stabil diperlukan untuk menghadapi beragam tekanan kerja serta membina relasi dengan rekan sekantornya. Contoh cara mengembangkan emosi pada si anak. Yang pertama, jadilah contoh buat si kecil. Ibu pasti tahu kalau anak-anak merupakan peniru ulang. Apapun yang dilihatnya, terutama dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya, akan ditiru olehnya. Beberapa sikap baik dapat ibu tunjukkan lewat perilaku sehari-harinya untuk membantu mengembangkan kemampuan sosial si kecil. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, seperti menyapa tetangga ketika berpapasan, berkomunikasi dengan yang baik dengan setiap orang, termasuk asisten rumah tangga, tidak mudah emosi saat menghadapi situasi yang sulit, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada ajak bermain dengan teman sebaya. Bermain merupakan proses interaksi, baik dengan teman bermain maupun alat-alat yang digunakan untuk bermain. Ketika bermain, si kecil mungkin akan mengalami konflik dengan temannya. Ia mungkin akan mengalami rasa takut, malu, khawatir, atau marah saat bermain. Tapi ini semua merupakan bagian dari tahapan perkembangan kemampuan sosial emosional yang harus dihadapi. Jadi, sering-seringlah mengajak si kecil bermain, terutama bermain yang melibatkan interaksi dengan teman sebayanya.
Selanjutnya, yaitu yang ketiga, ajari untuk berbagi. Di usia dini, wajar jika si kecil masih sulit berbagi mainan dengan teman atau saudaranya. Lalu, bagaimana cara mengajarkan si kecil untuk berbagi? Yaitu saat bermain misalnya, ibu bisa mendorong si kecil untuk memainkan mainannya bersama-sama dengan temannya. Atau ibu bisa mengajak si kecil untuk mengumpulkan pakaian atau mainan yang sudah tidak pakai untuk disumbangkan kepada anak-anak yang lebih membutuhkan. Jangan lupa memberikan pujian ketika ia mulai menunjukkan kemampuan untuk berbaginya. Dan yang terakhir yaitu bercerita dan membaca dongeng. Bercerita, membaca buku, atau mendongeng juga bisa jadi cara mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Studi klinis mendukung para orang tua untuk menerapkan program membaca buku dengan suara jelas dan bermain sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak untuk hasil jangka panjang. Tentu saja, cerita yang dipilih haruslah yang mengandung nilai-nilai positif untuk dijadikan contoh dalam kehidupan nyata si kecil. Tanpa harus menikte, lewat kebiasaan bercerita ini, lama-kelamaan si kecil akan mengerti dan menjadikannya nilai positif tersebut sebagai bagian dari dirinya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.